Lah, apa kabar nih semuanya? Pada nungguin ya? Iya, gue minta maaf banget kemarin-kemarin belum sempat bikin. Nah sekarang Rotot balik lagi. Gue akan mulai lagi ngebahas satu sepatu yang sebenarnya kemarin-kemarin pada nungguin nih, udah minta bahas. Jer, bahas dong sepatu ini. Gue pengen banget tahu, gue pengen beli apa segala macam. Nah sekarang gue mau balik ke topik utama di season ini, nih si Nike React Infinity Run. Ini emang udah gue pakai, jadi seperti biasa gue nggak bakal unboxing, gue bukan unboxing karena ini lebih ke in-depth review aja setelah gue pakai beberapa lama gitu. Jadi memang si sepatu ini kelanjutannya dari Epic React, dimana si Infinity Run ini tuh katanya bisa prevent injuries. Jadi buat emang teman-teman yang pada mau cari sepatu yang aman, cari sepatu yang bisa support kalian dari runningnya kalian. Sebenarnya kayak begitu. Nah ini tuh di sini warna yang ini buat beberapa teman paling udah tahu kan. Jadi emang ini tuh warna yang kayak Epic React yang pertama kali keluar. Makanya gue suka banget. Ini keluar lagi warna yang ini. Nanti masalah warna kita akan bahas lagi di belakang. Dan sorry banget kalau itu berisik. Nah, ini kamar gue pinggir jalan. Dan kita cuma bisa produksi di rumah doang. Fine, santai. Kalian juga di rumah juga nonton. Gimana? Bentar, gue cut dulu sedikit. Gimana kalian di rumah? Enggak aneh-aneh kan? Tetap di rumah kan? Ya emang mau nggak mau soalnya lagi COVID, lagi pandemic kayak begini kita harus saling support. Kita harus di rumah aja karena emang udah himbauan juga di rumah aja. Dan itu bukan iklan barusan. Oke. Nih, jadi siluet sepatu ini kalau dilihat secara langsung nih kayak begini, ini tebal banget, ini besar banget, dan mungkin beberapa dari teman-teman tuh ada yang pede pakai besar begini, ada yang enggak. Kalau gue pribadi ngeliat ini keren banget karena gue suka banget sama model yang bulk begini, dan juga ini midsole kalau kalian bisa lihat ya, ini tebal banget. Ini gue akan bahas physical dulu. Terus hal yang banyak orang nggak ngeh itu adalah, jadi dibilang ini dia pakai engineered Flyknit yang baru. Di sini sebenarnya Flyknitnya beda dari yang lama si Epic React itu. Jadi di bagian sini ini ada belah, dan di sini tuh kebelahnya modelnya sampai ke atas gitu modelnya ke sini. Oke, yang ini bahan Flyknit kayak yang seri kemarin, tapi yang depannya menurut gue ini lebih ke plastik. Ini gue tunjukin ya. Kalian bisa lihat nih, di sini ada kayak kebelah, dan warnanya sebenarnya beda nih, dua ini. Nih bisa dilihat. Sama yang bagian depan, ini yang tadi gue bilang, ini bukan ke Flyknit, menurut gue kayak lebih plastik, tapi sebenarnya lebih nyaman sih dipakai. Karena menurut gue dia kayak wick sweatnya lebih oke, karena kalau misalnya itu cuma Flyknit, kayak di seri sebelumnya itu gampang banget basah. Gue tipe kaki yang gampang keringetan. Jadi yang keringetan itu bagian depannya itu benar-benar kayak, lo gue males deh sebenarnya kalau gue lari long run aja tuh udah pasti basah, pasti. Terus yang di bangga-banggakan sama sepatu ini karena dia tuh cushionnya lebih oke dan juga bisa bikin lari lo lebih nyantai, bisa lebih nyaman, bisa lebih stable. Itu karena lo lihat sendiri, ini bagian depannya di toe capnya itu emang lebih besar, besar banget. Bagian bawahnya juga bisa dilihat nih, tapaknya selebar ini. Nggak semua sepatu Nike kayak begini. Jadi awalnya memang gue pernah dengar si Infinity Run ini tuh lebih ke kayak gantinya Zoom Odyssey kalau dulu pada suka. Karena beberapa orang ada yang pakai Odyssey, ada yang enggak. Nah, gue juga sempat cobain tuh si Odyssey. Dan setelah gue cobain ini rasanya memang mirip. Karena dia bisa bikin lari lebih stable. Apalagi secara banyak banyak banget teman-teman yang pada larinya masih beberapa heel strike kalau enggak midfoot. Nah, heel strike itu dia benar-benar jadinya bikin ride-nya lebih smooth ke depan. Karena kalau emang kalian lihat nih ya, bagian belakang kan tebal. Beda sama yang seri sebelumnya. Nah, tebalnya itu yang bisa bikin kalian memang lebih nyaman. Ditambah lagi begitu kalian mau landing bagian depan, dia lebar. Jadi nggak akan ada tuh yang namanya kalian ankle-nya nggak kejaga apa segala macam. Dan nilai plusnya lagi,
Di bagian ankle ini nih, gue suka banget supportnya udah lebih oke ketimbang seri sebelumnya. Sebenarnya kayak gitu. Untuk perbandingan gue akan keluarin yang kemarin yang si Epic React. Nah, lucu ya. Sebenarnya gue suka warnanya mirip banget, cuman gak ada birunya aja ketimbang yang lama. Lo kan mau lihat ini beda, beda jauh lebarnya dari depan apalagi. Ini uh, menurut gue udah enak waktu itu. Cuman kalau untuk gue pakai perform kurang. Jadi sebagai daily trainer oke banget. Nah begitu ada yang ini, orang tuh banyak yang mikir kayak sama nggak ya sama yang sebelumnya? Oke-nya apa ya ketimbang yang ini gitu kan? Nah ini bisa kalian lihat sendiri nih, ini beda jauh. Plus dari dulu gue selalu ngerasa bahwa si Epic React ini gampang banget habis. Dalam artian umurnya pendek. Kalian bisa lihat ya bagian bawahnya gue tunjukin lagi. Lihat sendiri, ini yang Epic React, ini yang Infinity Run. Oke? Si yang Epic React ini udah kayak mau habis, padahal gue nggak terlalu sering pakai yang ini. Jujur, cuman gue sering juga pakai jalan-jalan. Gue pakai buat ke kantor. Nah, runningnya gue jujur jarang pakai yang ini. Cuman lihat sendiri udah kayak mau habis. Sementara yang ini, dia jauh lebih kuat. Endurance-nya menurut gue lebih tinggi sih. Jadi umur sepatunya kayaknya lebih tinggi. Karena emang sebelumnya kan pas waktu research Nike emang kasih ini ke beberapa atlet, beberapa runners juga. Dan untuk dicek gitu, seberapa kuat si sepatu ini dan seberapa bisa dia nge-prevent injuries buat mereka. Jadi menurut gue di sini kelihatan bedanya. Oke, langsung gue masuk. Uh, Kalau menurut pilihan, bisa nggak sih kayak banyak runners pakai ini? Or kalau gue mau kompetitif, bisa nggak pakai ini gitu loh? Kalau menurut gue, lu mau pakai ini buat lomba, boleh. Tapi jangan berharap banyak, karena masih ada seri yang lain. Kayak Zoomfly yang pernah gue bahas sebelumnya. Ada juga 4%, X% yang bisa lebih buat perform. Sepatu ini benar-benar lebih cocok kalau emang kita mau pakai buat daily trainer. Lu mau buat pakai 5K bisa, tapi effortnya bener-bener yang santai aja, nggak usah yang kayak lu nge-push gitu. Kalau mau pakai 10K bisa juga. Lu mau pakai ini jadi setiap hari latihan bisa, cuman setelah gua tes, kalau misalnya kalian pakai ini let's say 3 hari berturut-turut, gue cuma pakai 5K, 5K, 5K. Yang perlu diingat, tips juga, bukan cuma badan yang perlu recovery. Sepatu juga perlu recovery sebenarnya. Oke? Jadi saat gue pakai ini 3 hari berturut-turut, gue nggak ngerasa si React-solnya ini udah main lagi. Dalam artian udah nggak, belum berfungsi lebih baik, belum berfungsi jadi kayak yang sebelumnya gitu. Jadi menurut gue, tetap dia jadi daily trainer oke, cuman harus ada juga temennya. Let's say misalkan lo mau pakai satunya lagi Zoomfly untuk lo main speed, terus lo balik ke sini untuk recovery, itu bisa. Jadi emang si React-solnya menurut gue tetap lebih bisa efektif kalau kalian pakai maksimum 2 kali 2 hari gitu. Kalau misalnya kalian terus-terusan 3 hari 4 hari, kayaknya bakal habis juga ujung-ujungnya. Cuman secara traction ini masih aman. Ini masih aman gitu. Kemarin juga ada yang nanya sizing kayak apa sih Jar? Jadi sizingnya ini ketimbang yang sebelumnya, gue bisa pakai Nike let's say US 10. Tapi terus size gue tuh sebenarnya 9,5. Nah, pas di sini gue pakai US 10 sebenarnya agak kebesaran. Jadi gue balikin ke 9,5. Karena yang tadi gue bilang, kalian bisa lihat size-nya ini tuh dia di toe cap-nya lebih besar. Jadi kalau kalian kakinya yang narrow or kecil, itu jadinya kakinya tuh benar di dalam bisa banyak goyang. Jadi nggak terlalu firm gitu kan. Jadi mending kalian kalau misalkan tanya size-nya apa, yang paling cocok adalah true size. Ambil true size-nya kalian, jangan di upsize. Sebenarnya kayak begitu. Terus yang menariknya dari sepatu ini, bentuknya sebenarnya mirip sama yang kemarin. Cuman kalian bisa lihat di sini ada kayak heel tab yang di bagian ini. Ini yang kasih sepatu ini support dan kasih kalian support saat kalian running. Gue deketin ya. Nih, heel tab yang bagian ini. Plus, personally yang gue suka adalah yang warna pinknya ini nih. Karena kalian Nike kasih desain dia dengan model 3M.
Ini bisa dibilang kalian jadinya lebih enak buat lari buat malam atau lari kalian subuh-subuh sebelum beraktivitas, ini lebih cocok. Timbang sebelumnya itu nggak ada 3M-nya sama sekali. Nah ini jadi lebih oke lah gitu. So far sih yang bisa gue share itu, nanti paling kalau ada tambahan gue bakal share lagi. Cuman yang perlu gue kasih ke kalian adalah kalau kalian ambil warna ini, warna yang putih ini, siap-siap dengan 1 kali pakai aja udah kotor. Udah gitu. Makanya kayak yang sebelumnya seri yang ini warna yang ini banyak banget yang suka, tapi cepet-cepet kotor gitu loh. Jadi kalau kalian beli ini terus kalian berharap untuk bisa clean seperti baru, kayaknya enggak. Karena kalau kalian lihat juga di advertisement-nya si Infinity Run ini, yang ada dipegang tuh sama orang tangannya gini tuh udah hancur, karena itu sering dipakai. Jadi emang sebenarnya kalau motifnya adalah warna yang ini memang bagus, cuman harus sering dirawat, harus sering bersihin sendiri gitu loh. Karena gue juga suka sebenarnya yang ini, cuman warnanya aduh gampang banget kotor gitu. Nah kemarin gue ada satu lagi juga, warnanya tuh yang merah. Sebenarnya lebih catchy sih, lebih oke menurut gue. Cuma nggak semua orang bisa pakai yang ini. Nah, yang ini gue personally suka warna yang ini. Lebih unik sih sebenarnya. Dan kalian lihat sendiri ya, ini udah gue pakai juga berkali-kali. Cuman warnanya masih kayak begini aja. Keren sih sebenarnya. Tadi gue compare. Kayak lebih unik sebenarnya. Si warna merah ini kalau dipegang mungkin aneh. Cuman begitu udah on foot, keren. Dan masih banyak juga sih warna yang lain, kalau bisa lihat di web. Beberapa juga udah ada yang bisa custom. As always, nggak bisa dikirim ke sini tapi. Nah, kira-kira begitu. Sama tipsnya adalah tips terakhir dari gue. Kalian pernah ingat heel tap yang ini? Banyak banget yang udah pada copot. Ya kan? Jadi paling tipsnya, gue nggak tahu yang ini bakal sama kayak gini apa nggak nasibnya. Cuman kalau bisa jangan sering dipakai. Ini gampang banget copot. Mungkin ini juga bisa nanti diinput ke Nike biar ininya lebih kuat mungkin or something. Sisanya sih gue oke. Dan dia ada di harga kalau nggak salah sekitar hampir 2,4 ya. 2.300.000 sekian di Nike Store. Dengan harga segitu, itu menurut gue oke. Karena yang tadi gue bilang, si sepatu ini nggak bakal cepat rusak. Bawahnya, traction ya nggak bakal cepat habis. Jadi kalian bisa pakai ini lebih lama ketimbang umur sepatu yang lain. Dan dia bakal support kalian untuk tetap free dari injuries dan juga bikin lari kalian jadi stable. Kira-kira begitu sih. Nanti paling kedepannya gue bakal share lagi satu lagi yang kemarin udah gue coba juga tuh Nike Joyride. Itu akan gue bahas di berikutnya. Sama kalau misalnya ada mau nanya soal ini dan belum gue bahas di sini, paling di komen kalian bisa taruh. Gue akan coba jawab di situ. Misalkan ada yang butuh lebih dalam lagi, gue akan bikin session keduanya untuk membahas si Infinity Run ini. Kira-kira gitu. Oke? Aman? Nah, gue akan balik lagi nanti. Sekarang gue mau lanjutin kerja dulu. Nah, kalian juga di keadaan yang kayak begini, jangan lupa kalau mau keluar tetap pakai masker. Di Instagram gue pribadi sendiri, gue udah encourage orang untuk kalau bisa nggak lari di luar ya. Karena kita nggak tahu tuh pori-pori satu lari itu lagi kebukanya gila-gilaan gitu. Dan ya lo concern sama diri lu sendiri dan teman-teman lu juga yang di rumah, saudara lo di rumah. Kira-kira begitu sih. Oke, nanti kita ketemu lagi, kita ngobrol lagi. Kalau ada yang mau komen, silakan. Gue bakal jawab sesuai yang gue tahu. Nggak sesuai teknis, cuman gue akan jawab sesuai yang apa yang gue rasain seperti itu. Oke, thank you guys.